Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Kupas sekalian, kita bertemu kembali dalam rubrik paralogisme. Kali ini seperti biasa kami menghadirkan pembicara kita, Ustadz Musa Al-Kazim dan Ustadz Amar Fauzi. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas bagaimana berpikir simpel atau sederhana. Kita tahu atau ada anggapan umum bahwa membahas suatu persoalan atau memikirkan sesuatu isu dianggap sebagai hal yang merumitkan atau kadang-kadang dianggap membesar-besarkan masalah atau membuat masalah makin rumit, juga kadang-kadang membingungkan. Orang sekarang ada dikenal istilah Fafifu Vespos, Waswisus Vespos gitu. Karena ketika melihat atau membaca komentar-komentar atau opini-opini orang yang sangat jelimet, rumit tentang suatu masalah. Padahal sebenarnya banyak orang-orang yang dianggap jenius mengatakan bahwa justru berpikir itu adalah simpel, bahwa justru orang yang cerdas itu adalah orang yang membuat masalah yang terkesan rumit atau kompleks justru menjadi simpel, atau dalam dirumuskan dalam kalimat-kalimat yang sederhana dan mudah dipahami. Misalkan Einstein mengatakan, genius is making complex ideas simple, not making simple ideas complex. Demikian para pemirsa, ke topik kita kali ini kita akan mulai dari Ustadz Musa Al-Kazim. Ustadz, karena memang kenyataannya banyak orang yang berusaha memikirkan sesuatu secara serius, tanda kutip, itu memang akhirnya membuat jadi rumit gitu. Iya. Ya, pertama kita itu mungkin kurang paham berpikir ya, dan kita bedakan dengan melamun, berhayal, berfantasi, berangan-angan tanpa batas. Dan ketika kita tidak bisa membeda-bedakan kategori-kategori itu, akhirnya kita berpikir bahwa berpikir itu memperumit masalah. Padahal justru berpikir yang benar, atau kalau dalam istilah agama tafakkur, yang punya kedudukan sangat tinggi dalam Al-Quran, hadis, dan ajaran para manusia suci, itu maksudnya justru membongkar kerumitan dan mencari akar masalah. Dan biasanya ketika kita berusaha membongkar kerumitan, itu kita cari dulu pangkalnya masalah itu, ya, sebab musababnya masalah itu. Jadi berpikir yang disebut sebagai berpikir itu bukan melamun, bukan juga menghayal, bukan juga melantur, berfantasi dan lain sebagainya. Dan itu semuanya yang timbul kerumitan itu ketika fantasi, angan-angan, keinginan bercampur baur di antara keinginan dengan kenyataan. Kemudian antara kemarahan dengan penilaian yang objektif, keadilan. Nah, sebaliknya kalau orang berpikir, dia harus cari akar-akar masalah, cari sebab musabab. Ya. Ketika sebab musababnya ditemukan, dia tidak akan mengalami kerumitan. Bahkan salah satu definisi yang sering kita dengar, al-gham wal ham, ya, al-ham wal gham, yang kalau diterjemahkan secara sederhana itu adalah kesumpakan. Itu datangnya dari mana? Datangnya adalah ketika datang suatu masalah kepada kita, kita tidak tahu dari mana asalnya masalah ini. Nah, biasanya orang tidak mau memang tahu asalnya, karena 99% masalah dari dirinya. Dan manusia ini biasanya tidak mau mengoreksi dirinya. Nah, ketika tidak mau mengembalikan 99% masalah kepada dirinya, ya timbul kerumitan karena dia harus mencari. Dia yang salah, itu yang salah. Oh, jadi sebenarnya kerumitan dalam berpikir itu lebih banyak berasal dari hal-hal non berpikir. Nah, karena biasanya ketika orang berpikir logis, ya, pasti ujungnya simpel. Pasti ada penguraian terhadap kekusutan. Kekusutan terjadi ketika apa?
Atau orang ada yang bertahan kepada kekusutannya itulah yang dia jadikan sebagai kedok untuk menghakimi dirinya, untuk mengubah dirinya, untuk menyalahkan dirinya. Dia tidak mau. Nah, insting menolak kesalahan pada diri sendiri atau insting mempertahankan diri ini tadi itu awal mula dari kerumitan dan kesumpekan. Karena dia tidak mau mengembalikan itu semua kepada dirinya. Dia kembalikan bahkan kepada Tuhan, alam, manusia yang lain, lingkungan, walhasil semuanya di gebyah-uyahkan lah kalau kata bahasa Jawa itu kepada di luar dirinya. Makanya sebetulnya ajaran agama itu jelas ya. Berpikir itu artinya tafakkur, itu membongkar apa yang selama ini kita tidak tahu ujung pangkalnya di mana. 99% ujung pangkal masalah itu diri kita sendiri. Nah, kalau kita tahu dari mana masalah yang tadinya tidak ada kita persepsi sebagai masalah itu kita kembalikan kepada diri kita sendiri, apa itu? Berarti kita mulai mengenali diri kita sendiri. Oh, ternyata saya ini nggak mampu, jangan dipaksain. Oh, ternyata saya itu belum mulia, jangan merasa mulia. Karena gap antara kemuliaan hakiki yang benar-benar dimiliki dengan perasaan mulia, inilah sumber masalah. Inilah sumber kerumitan, kesumpekan, kegelisahan, macam-macam hal. Nah, kemudian ketika dikembalikan kepada diri sendiri, dia memulainya dengan apa? Dengan mengenali diri sendiri. Makanya kita akhirnya sampai kepada hadis yang tidak tahu ini hadis sahih atau apa, tapi umum lah para ahli ma'rifat itu mengutip hadis ini, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Jadi siapa yang mengenali dirinya, dia akan mengenali Tuhannya. Nah, berarti kalau sudah mengenali Tuhannya, sudah selesai berbagai persoalan yang di depan matanya. Jadi saya kira kembali tafakkur itu yang oleh para ulama, ahli-ahli fikih, ahli-ahli akhlak dianggap sebagai langkah awal untuk perbaikan diri manusia, itu adalah tafakkur internal. Jadi mentafakuri diri sendiri dulu. Siapa dirinya, siapa jati dirinya, baru kemudian dia melangkah keluar. Kalau ini belum selesai, apapun yang ada di luar ini tidak akan selesai. Kalau ini selesai, kerumitan apapun yang ada di luar bisa diselesaikan. Kira-kira begitu. Oke. Berarti Ustadz Amar, itu kalau tadi kita ambil penjelasan dari Ustadz Musa, artinya adalah kalau orang 100% pure berpikir itu tidak akan memperumit masalah. Nah, persoalannya sekarang, mungkinkah orang pure 100% berpikir, sementara yang saya alami sendiri, kalau saya mengedit tulisan para doktor, para profesor, itu terus terang sebagai editor saya merasa rumit. Nah, artinya orang-orang yang mengandalkan berpikir itu sebagai power, kan mereka ini profesor, peneliti, doktor itu kan pasti dilatih untuk berpikir kan. Meneliti itu kan berpikir, membahas sesuatu, menganalisa sesuatu berpikir. Tapi hasilnya itu saya harus jujur mengakui rumit. Gitu. Untuk mengeditnya itu sangat berat gitu. Kan nah, kenapa justru orang yang dilatih untuk berpikir itu justru hasilnya bagi kebanyakan orang awam itu rumit. Sementara kalau kita melihat kisah H.C. Andersen itu yang Emperor New Clothes, yang anak kecil diminta untuk menilai raja ini mempunyai pakaian baru, padahal sebenarnya raja tidak mempunyai pakaian, dia telanjang. Anak kecil ini kan dengan lugu mengatakan telanjang raja ini gitu kan. Itu kan sering dianggap sebagai alegori dari orang yang jujur kan. Tapi kan kita melihat bahwa orang yang sebenarnya nggak dilatih berpikir, kayak anak kecil ini justru dia lebih simpel. Itu bagaimana saat itu? Iya. Bahas ini kita jadi ingat satu hadis Nabi. Kurang lebih bunyinya begini. Kallimin nas ala qadri uqulihim. Berbicaralah dengan publik sesuai dengan lawan bicara sesuai dengan kadar akal mereka masing-masing. Kita berharap dan memang demikian fungsi berpikir, ekspresi dari kita berpikir itu yaitu bisa memberikan pemahaman. Tentu pemahaman di sini ya disesuaikan dengan tingkatnya masing-masing. Karena itu pula perlu juga dibaca beberapa quote yang tadi disampaikan dari Albert Einstein misalnya.
orang yang cerdas, jenius adalah orang yang bisa menyederhanakan yang rumit. Ada kalanya masalah-masalah itu pada dirinya juga rumit. Gitu. Nah, apakah bisa disederhanakan? Ya, disederhanakan untuk orang yang memang perlu penyederhanaan. Tapi untuk orang yang memang sudah biasa rumit, dan buat dia itu justru kenikmatannya di kerumitannya itu, maka yang bijaksana ya memberikan yang rumit juga. Dan uniknya kalau kita merujuk kepada Al-Quran, pengalaman Mas Irman ini nggak akan dialami gitu. Kenapa? Karena satu teks di Al-Quran, satu ayat, itu uniknya dia bisa berbicara kepada semua lapisan. Artinya satu teks tadi itu. Kalau kita mungkin kalau bikin satu tadi ya, dalam proses ngedit, ya kita bikin satu tulisan lain lagi dengan konten yang sama, pesannya sama, tapi bahasa yang berbeda sehingga segmentasinya juga berbeda-beda. Boleh jadi si profesor tadi yang menyerahkan tulisan, dalam bayangan dia, tulisan ini ditujukan kepada orang yang selevel dengan dia, yang sepengetahuan dengan dia. Nah, kita akhirnya harus membuat dua redaksi. Tapi Quran uniknya, dia bisa diserap oleh orang yang paling awam, bahkan dengan teks yang sama, dia juga bisa diserap oleh orang yang paling elit. Karena itu, saya ingat salah seorang ulama Islam, Kamal Haidari, dia membeda-bedakan tuh antara bayan, Al-Quran sebagai bayan, Al-Quran sebagai tabyin, dan Al-Quran sebagai tibyan. Bayan itu yaitu fungsi Al-Quran untuk orang awam. Tabyin itu fungsi Al-Quran yang berada di tangan Nabi. Dan tibyan itu pertengahan antara bayan dan tabyin yang harus dilakukan oleh para mufassir. Nah, jadi dari sisi ini saya kira rumit dan sederhana itu ya memang bergradasi ya. Ada yang agak rumit, lebih rumit, ya, sedang rumit, sampai yang paling rumit. Dan masing-masing punya segmentasinya. Kita mungkin akan kesusahan memang membuat redaksi seperti Al-Quran yang pada dirinya sudah mukjizat dari sisi bahasa untuk menyampaikan pesan yang berlapis-lapis itu. Nah, jadi ya saya yang sebagai minimal pecinta filsafat itu juga seringkali ya filsafat ini dihindari. Kenapa? Karena rumit kan. Dan lalu ada upaya untuk menyederhanakan. Tapi ternyata ketika saya mengamati, filsafat yang disederhanakan itu bukan filsafat yang sedang saya pelajari minimal gitu ya. Berbeda ini filsafatnya sederhana. Itu filsafat yang dikatakan sederhana itu bukan yang ada di Ibnu Sina itu, bukan gitu. Misalnya saja ini pengalaman seorang tokoh intelektual di Indonesia seperti Bapak Haidar Bagir. Beliau sendiri mengatakan, sampai sekarang saya pengagum sepenuh-penuhnya terhadap Muhammad Iqbal. Lalu dia merujuk pada satu buku dari Muhammad Iqbal, yaitu Pemikiran Religius dalam Islam. Dia mengatakan, sampai tahun 2016 itu ada rekamannya. Sampai sekarang saya sulit memahami teks itu. Artinya memang rumit gitu. Bahkan mungkin kerumitannya seperti Asy-Syifa Ibnu Sina ya. Tapi dia dalam kerumitannya pun tetap mau membaca. Tetap terus menggali. Artinya di balik kerumitan ada kenikmatan juga di situ. Karena itu memang levelnya berbeda-beda. Nah, yang paling bijak itu bagaimana kita membuat satu narasi, dan ini diajarkan dalam logika Islam itu. Setelah kita bisa mengkonsepkan satu definisi, lantas bagaimana definisi ini dituangkan dalam bentuk narasi. Pertama, jangan sampai menggunakan bahasa yang kasar, sehingga orang jadi nggak suka gitu ya. Yang kedua, jangan menggunakan bahasa yang asing, sama sekali nggak jelas. Di antaranya para filosof suka pakai yang bahasa asing ini ya. Itu disengaja ya oleh para filosof karena memang untuk melindungi ilmunya, jangan sampai diakses oleh orang yang tidak menguasainya, akhirnya disalahpahami. Itu salah satunya. Yang ketiga, bagaimana bisa difahami oleh sebanyak mungkin kalangan.
Sulit kita memuaskan semua kalangan, tapi bagaimana kita menggunakan bahasa atau menuangkan gagasan tadi dalam bentuk narasi yang bisa diserap oleh sebanyak mungkin kalangan. Jadi saya kira mungkin titik poinnya ya kembali kepada hadis Nabi yang pertama. Jadi kita tempatkan persoalan sesuai dengan tingkat lawan bicara. Ya. Artinya kan kalau Ustadz Ammar menarik tadi bicara soal bahwa ada gradasi soal kerumitan. Nah, itu mungkin kalau bisa saya katakan itu adalah penjelasan teknis, artinya memang si penulis atau si pemikir ini dia dalam konteks ini memang pure berpikir dan sebenarnya tidak mau memperumit masalah, tapi memang hasilnya tampak bagi sebagian kalangan itu rumit. Tapi kembali ke Ustadz Musa tadi, itu artinya kan kalau yang Antum bilang Ustadz, itu ada hal-hal di luar aktivitas berpikir yang justru memperumit atau menjadikan sesuatu itu berputar-putar makin kompleks gitu. Yeah. Nah, bagaimana sebenarnya dalam berpikir itu menghindari hal seperti itu? Misalkan ketidakterbukaan, preferensi sosial, status segala macam. Iya. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Ammar tadi sebenarnya melengkapi bahwa sebetulnya tidak ada kerumitan dalam berpikir bagi mereka yang terbiasa berpikir tentang bidang yang buat sebagian orang rumit, buat mereka yang sudah terbiasa itu tidak rumit, bahkan kurang rumit. Seperti kita misalnya suka filsafat, kadang-kadang orang bicara ini filsafat, wah ini sih nggak ada rumit-rumitnya, ini tidak cukup filosofis, tidak menantang, tidak cukup filosofis lah kira-kira gitu. Nanti juga bagi fisikawan, bagi kedokteran, bagi ahli-ahlinya ada tulisan yang mutu. Sebetulnya itu tidak tepat disebut rumit, itu dalam atau advance ya, sudah maju. Yang kita bicarakan di sini ini kan kerumitan yang akibatnya justru tidak jelas kesimpulannya apa. Jadi kerumitan disebut rumit atau ruwet kalau bahasa Jawanya itu kan kayak kusut, benang kusut itu seperti juga benang kusut. Banyak orang berpikir itu karena tidak tahu motif dia berpikir apa. Jadi kebanyakan kerumitan orang berpikir. Karena apa? Dia sesungguhnya tidak jujur. Dia menyampaikan suatu pemikiran ini motifnya apa? Misalnya dia motifnya ingin menonjolkan diri, membanggakan diri, menghebatkan dirinya, tapi dikemas sedemikian seolah-olah ilmiah. Karena ujung pangkalnya motif seperti itu, maka pasti ekspresinya jadi rumit. Karena dia mau menutupi motif aslinya. Ya, jadi sebenarnya bukan rumit, yang tepat ruwet kali. Ruwet. Ini orang muter-muter ngomongnya karena dia punya motif dalam dalam dirinya yang ingin dia hindari dari kata-kata. Jadi dia ingin menghindari motif itu atau menyembunyikan motif itu dengan kata-kata yang rumit tadi. Ya. Jadi motifnya sebetulnya kebanggaan diri. Begitu juga berpikir pribadi, itu kan kalau ada ekspresif. Ini enggak, berpikir pribadi. Misalnya kita lihat fenomena sosial atau misalnya dirinya, saya sudah berusaha ini kok gagal, kok begini, kok begitu, kok begini, kok begitu. Jadi ruwet. Kok ini masalah kok timbul terus, jadi ruwet. Padahal masalah ini sangat mudah kalau dia lihat cermin. Oh iya, ini masalah sebenarnya dari diri saya gitu. Tapi kan untuk mempunyai keberanian melihat cermin ini tidak semua orang. Nah, oleh sebab itu, kalau menurut saya setuju bahwa berpikir itu butuh kepada standar moral tertentu. Jadi ada syarat. Nah, sebelum orang berpikir punya syarat. Dia sendiri harus punya keberanian, kejujuran, keadilan, atau yang disebut sebagai adil sejak dalam pikiran. Jadi dari dirinya sendiri sudah harus ada keadilan. Baru dia berpikir. Dalam rangka apa? Mengurai kerumitan atau kesulitan hidupnya atau persoalan yang ada. Nah, dengan standar moral yang minimal itu tadi, dia akan temukan kesimpulan dan solusi gitu. Ini yang tidak semua orang mau bergerak ke arah itu. Karena ternyata ujungnya ribonnya ke dia sendiri. Tapi ini apakah bukan fitrah kalau orang tidak mau dipersalahkan? Kita kan nggak mau juga jadi salah gitu. Bahkan untuk kesalahan diri kita sendiri kita nggak mau mengakui bahwa ini salah saya gitu. Kita selalu menyalahkan ini salah orang lain.
salah masyarakat, salah pemerintah, salah negara, bahkan salah Tuhan. Salah Tuhan. Betul, memang itulah problem kebanyakan manusia seperti saya bilang. Sebenarnya problem kebanyakan manusia ini terutama dia ingin mengubah sesuatu yang tidak bisa dia ubah. Tapi dirinya yang bisa dia ubah tidak mau dia ubah. Ya. Nah, perjalanannya jadi sangat panjang, ruwet. Dia mau mengubah sesuatu yang bisa dia ubah, yang dalam kendalinya. Tidak mau, tidak ingin, tapi yang di luar yang tidak dalam kendalinya, yang juga merupakan suatu diri. Jadi kalau orang mau mengubah dirinya kan mudah, karena dalam kendali dia, dalam pengawasan dia, dalam kebebasan dia untuk mengubah dirinya, dia tidak mau. Orang lain yang tidak dalam pengawasan dia, tidak dalam kendali dia, tidak dalam kuasa dia, bukan mandat dia juga untuk mengubah, tidak mau diubah. Oleh sebab itu saya percaya bahwa Rasul SAW dan juga para nabi pada umumnya itu bukan untuk datang untuk mengubah diri-diri orang, tidak. Rasul dan semua nabi-nabi sebagaimana yang kita pahami dalam Al-Quran itu untuk mengubah sistem. Sistem berubah, maka pribadi-pribadi diberi kesempatan untuk mengubah dirinya sendiri-sendiri. Diberi kemerdekaan, kamu ubah dirimu sendiri-sendiri, bukan urusanku, bukan saya. Jadi istilahnya bukan aslamatul afrod istilahnya, bukan mengislamkan individu-individu. Waduh, rumit mengislamkan individu-individu karena individu-individu itu punya kehendaknya sendiri-sendiri, punya motivasinya sendiri-sendiri, kompleksitasnya sendiri-sendiri yang hanya bisa diperbaiki oleh dirinya sendiri. Nah, Nabi itu seperti memberikan jalan, infrastruktur, yaitu sistem. Nih, jangan ada penindasan, jangan ada kediktatoran, agar setiap orang bisa mengubah diri sendiri. Diberi kesempatan untuk mengubah dirinya sendiri. Bahkan kita percaya juga Imam Mahdi pun nanti kelak tidak seperti bayangan sebagian orang yang ekstremis, ratusan juta atau miliaran orang. Oh, kalau nggak mau dibunuhin dan itu nggak masuk di akal. Dan untuk apa? Dan juga keluar dari pakem para nabi sebelumnya. Nabi Ibrahim melawan Namrud, Nabi Musa melawan Fir'aun, Nabi Yusuf. Ini semuanya ngelawan kekuasaan besar yang mengangkangi, menghegemoni masyarakat. Ini yang harus didobrak, seperti Nabi juga mendobrak jahiliyah, oligarki masa itu yang menguasai masyarakat Arab. Untuk apa? Membebaskan manusia biar kembali ke dirinya sendiri. Ketika sudah kembali ke dirinya sendiri, mudah. Makanya kalau kita rujuk kepada Al-Quran, itu Al-Quran sampai berulang-ulang berpuluh-puluh kali mengatakan afala taqilun, kok nggak berakal? Apakah kalian tidak berakal? Kenapa? Karena begitu orang itu berakal, selesai sudah pertanyaan itu jadi terjawab. Nah, gitu. Ustaz Amar, Ini. mengenai Saya mau nambah ya, ini. silakan. Ini menarik ya. Saya baru aja di tangan saya ada buku akhlak klasik berjudul Jami'us Sa'adah. Karya Naraki. Tapi yang saya akses ini tahrir, ya semacam edisi revisi. Ya, ditata ulang. Nah, kira-kira berpikir rumit itu kan berpikir itu kegiatan, pasti dia masuk kategori akhlak itu. Nah, berpikir rumit ini apakah positif atau negatif? Lalu lawannya apa? Berpikir rumit itu lawannya apa? Karena beliau ini menganut teori Aristoteles, jalan tengah, maka dia juga harus mencarikan jalan tengahnya apa. Nah, ini ada di bab ketiga yang terkait dengan kekuatan berpikir. Nah, kekuatan berpikir antara kehinaan dan keutamaan. Di bab pertama sekali terkait dengan kekuatan-kekuatan berpikir yang hina, itu yang pertama namanya jurubuza. Jadi berpikir rumit, jadi persoalan jadi rumit, itu dalam bahasa Arab disebutnya jurubuza. Itu kehinaan. Itu terhina ini. Tercela lah ya. Tercela jadi. Madmum. Maksudnya rumit itu orang tidak paham. Ya. Filosof bicara kepada orang awam, menjadi tidak paham orang awam, ya salahnya filosof. Begitu pula kalau orang biasa lalu bicara dengan filosof, karena terlalu sederhana, filosofnya nggak ngerti juga. Ya jangan salahkan filosofnya, karena memang tidak satu level. Ini jurbuza. Lawannya yaitu jahlul basit. Jahlul basit. Orang yang tahu kalau dia tidak tahu. Jadi kan ada orang tidak tahu kalau dia tidak tahu, ada orang yang tahu kalau dia tahu.
Ini yang keadaan ketiga, yaitu orang yang tahu kalau dia tidak tahu. Ini lawan daripada orang yang terlalu tahu. Jadi kemudian dia berpikirnya rumit banget. Nah, titik menengahnya, titik tengahnya itu, yang baiknya itu diddu hadil jinsain, yaitu hikmah, kebijaksanaan. Jadi betul-betul nilai kebijaksanaan orang berbicara sekali kepada hadis Nabi tadi. Bicaralah kepada setiap segmen sesuai dengan kadar masing-masing. Itulah nilai kebijaksanaan. Nah, ini aja. Ada kalau secara filosofis, Ustaz Amar, secara filosofis atau secara tasawuf lah, ada nggak ini Ustaz, istilahnya apa ya, training atau riadoh untuk kita melatih berpikir yang benar atau berpikir yang ya hikmah tadi? Ya. Kalau di filsafat sangat mudah sekali karena memang berbasis pada logika ya. Tadi seperti Ustadz Musa sampaikan, berpikir itu yaitu mencari tadi. Ya, kalau kita sederhanakan, mencari itu ya bertanya. Ekspresinya bertanya. Mencari pemecahan, mencari solusi. Nah, di mencari ini juga ada caranya. Ada metodenya supaya bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Tentunya bisa difahami gitu ya, oleh diri kita juga oleh orang lain. Nah, di barat itu sudah ada namanya ilmu bertanya itu, science of question. Dan basisnya yaitu logikanya Ibnu Sina yang ruwet itu. Kemudian disederhanakan dalam bentuk ilmu. Sehingga diuraikanlah lebih dari 23 pertanyaan dan bagaimana kita menggunakan pertanyaan-pertanyaan tadi pada tempatnya. Nah, itu kalau di logika yang klasik itu hanya ada 3. Saya kira mungkin bisa diikuti oleh pemirsa di beberapa video sebelumnya. Nah, ini saya kira salah satu kontribusi dari logika klasik Islam, bagaimana kita mencari dan berpikir yang benar gitu ya, dan baik tentu saja, benar dan baik. Kita tidak cukup berhenti bagaimana mendapatkan sesuatu secara benar, tapi bagaimana kemudian kita setelah memastikan bertanya yang baik, yang benar, lantas bagaimana kita mendapatkan solusi secara baik. Bertanya yang baik itu berbeda dengan bertanya yang benar. Nah, bertanya yang baik inilah saya kira akan menghindarkan kita dari berpikir rumit. Nah, mungkin perlu ditekankan sekali bagaimana prosedurnya. Prosedur berpikir yang baik. Benar, tapi boleh jadi diproses secara buruk. Nah, yang diharapkan oleh logika bukan hanya berpikir benar, tapi juga berpikir yang baik. Jadi sebenarnya kebijaksanaan. Keterampilan membuat pertanyaan itu penting ya? Ya. Padahal murid kita selama ini sekolah diajarkan untuk menjawab pertanyaan, bukan membuat pertanyaan. Oh, lebih penting kalau menurut saya bertanya itu. Iya, makanya. Bahkan ya. kalau ada guru, siapa yang mau bertanya? Nggak ada yang nunjuk tangan. Ya, itu awal dari kerumitan. Karena ternyata kita ini semua pandai memberi jawaban terhadap pertanyaan yang tidak kita pahami. Jadi sebetulnya pertanyaannya sendiri tidak punya. Kalau dosen atau guru nanya, siapa yang mau bertanya? Nggak ada. Jadi orang-orang yang mengajarkan dogmatisme, ya. Lalu misalnya ini sudah final, ini sudah tuntas misalnya. Itu juga bentuk dari berpikir rumit. Saat ini soal tadi bahwa orang itu kan ada juga dalam bahasa agama atau teks-teks agama itu memulai dari diri sendiri, ya kan? Sebelum ya kutipan-kutipan orang barat juga ada memulai dari sendiri sebelum mengubah dunia gitu. Jadi sebenarnya ada level. Memang kalau Anda bilang tadi level para nabi itu ya mengubah sistem. Tapi level kita ya mengubah diri sendiri gitu. Pasti. Gitu. Ya. Karena kalau nabi kan karena kan banyak dari kita juga yang mengubah dunia gitu. Padahal belum benar tuh. Nah, kalau nabi kan sudah tuntas dengan dirinya. Minimal nabi itu sudah melewati, dan itu menariknya Al-Quran tuh gak pernah cerita nabi ujuk-ujuk. Dia orang sering berpikir dia sudah jadi nabi. Oke, kamu sudah pernah apa? Pengalaman apa? Apa sudah pernah dibakar di sebuah kobaran api? Apa sudah pernah disuruh menyembelih putranya? Apa sudah pernah ini, sudah pernah itu? Kan makanya
Nabi Ibrahim itu kan seperti Nabi Ibrahim dan semua Nabi Nuh 950 tahun dakwah. Jadi nggak ada Nabi ujuk-ujuk. Oke. Kalau orang itu sudah mengalami begitu, biasanya bahkan Nabi itu sendiri, kalau dalam teologi yang kita pahami, Nabi itu menjadi Nabi ketika dia sudah tidak pernah lagi berpikir tentang dirinya. Datanglah perintah kepada dia. Kalau dia merasa jadi Nabi, oh ini masih berpikir tentang dirinya, berarti perasaan ini sudah harus artinya pasti bukan Nabi kalau yang berpikir dirinya layak jadi Nabi. itu kan berarti pasti bukan Nabi gitu kan. Sudah tidak, artinya kriteria kenabian tidak ada pada dia, itu keikhlasan dan seterusnya. Ala kulli hal, kita bukan temanya itu. Kalau menurut saya memulai dari diri sendiri itu menyederhanakan masalah. Jadi bagian dari berpikir yang benar. Karena kan pangkal si pemikir itu kan tetap ada pangkalnya. Kalau dia sendiri sudah rumit di dalam dirinya, artinya dia tidak pernah bercermin dan tidak tahu dirinya, dia sudah tidak layak berpikir. Bagaimana sebagai subjek pemikir, dia sendiri tidak tahu. Nah itu sudah pasti produknya adalah jahil murakkab. Karena orang ini tidak tahu kalau dia tidak tahu. Lah ini pasti produk berpikirnya kejahilan yang lebih jauh. Berlipat-lipat. Oke. Saya kira begitu. Ya. Ada yang utamakan, Ustadz Amar? Oh, enggak. Mungkin sedikit tadi Ustadz Ammar itu bicara dari sisi berpikir untuk keluar. Kalau Ana tadi bicara dari berpikir ke dalam, refleksi. Karena jadi sudah benar tadi. Karena kan kerumitan tuh biasanya kan asumsi dari luar. Tapi kadang-kadang juga kita sendiri ngerasa makin berpikir makin rumit. Padahal sebenarnya kita bukan sedang berpikir, lebih berkhayal, melamun, berasumsi macam-macam tentang diri. Saya harusnya dimuliakan, saya harusnya begini, saya putra ini, saya itu, seorang berilmu. Padahal ini sudah kacau gitu. Jadi belum apa-apa kita sudah menyematkan atribut-atribut dalam diri kita yang sebenarnya bukan milik kita. Ya itu problem mulai muncul pada orang. Kadang-kadang juga dalam proses itu, kita dalam proses merenung itu kadang-kadang juga kan terbawa suasana lagi nggak mood, lagi apa, mungkin kalau sebelum berpikir mungkin wudhu dulu atau gimana, menenangkan diri dulu. Bagusnya memang berpikir, kalau dianjurkan para ahli akhlak kan berpikir itu mestinya memang sendiri fi khalwah. Jadi mengosongkan kesibukan baru berpikir. Jangan dalam keadaan berkelahi sama orang terus berpikir, ya rumit. Nggak bisa berpikir ya sendiri, tidak dalam keadaan memikirkan yang lain, mulailah berpikir. Itu tafakur ya, biasanya yang disebut tafakur, yang sangat dimuliakan oleh Al-Quran dan hadis Nabi, dan disebut sebagai tafakur sesaat lebih baik daripada ibadah 1000 tahun dan lain sebagainya. Itu adalah tafakur yang dilakukan dalam keadaan dia mengosongkan waktu, artinya diluangkan waktu tertentu untuk melakukannya. Oke, baik Ustadz Musa, Ustadz Ammar, para pendengar sekalian, demikian pembahasan kami tentang bagaimana berpikir tidak ruwet, agar bukan hanya berpikir secara ekspresif keluar atau menyampaikan gagasan atau pikiran, tapi juga bagaimana bermuhasabah, mengoreksi diri sendiri, merenungkan diri sendiri, seperti tadi yang dikatakan oleh sebuah ungkapan, entah itu hadis atau bukan, bahwa man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.